Ancaman yang signifikan membuat manusia harus mampu beradaptasi dengan cepat. Derasnya arus modernisasi yang menerobos masuk ke Kutai Kartanegara, di mana teknologi sudah memungkinkan setiap orang mengakses segala hal lewat genggamannya. Mau tak mau, masyarakat Kutai Kartanegara harus mandiri dan berpikir cerdas dan cermat dalam menyikapi setiap hal, agar mereka tidak terjebak dalam lingkaran setan hoaks. Dalam mewujudkan masyarakat Kutai Kartanegara yang melek teknologi ini, tugas yang diemban oleh Diskominfo Kutai Kartanegara tidaklah mudah. Setiap saat, setiap waktu sebagai garda informasi terdepan, Diskominfo mengambil peran aktif dalam sosialisasi informatika berupa pelayanan publik terhadap masyarakat dan membantu pemerintah daerah sebagaimana visi dan misi Kukar Idaman, yaitu visi mewujudkan masyarakat Kutai Kartanegara yang sejahtera dan berbahagia. Misi memantapkan birokrasi yang bersih, efektif, efisien, dan melayani, meningkatkan pembangunan sumber daya manusia yang berakhlak mulia, unggul, dan berbudaya, memperkuat pembangunan ekonomi berbasis pertanian, pariwisata, dan ekonomi kreatif, meningkatkan kualitas layanan infrastruktur dasar dan konektivitas antar wilayah, dan meningkatkan pengelolaan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan. Dalam RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2021 tahun 2026, pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara menetapkan visi Kabupaten Kutai Kartanegara adalah mewujudkan masyarakat Kutai Kartanegara yang sejahtera dan berbahagia. Dinas Kominfo Kabupaten Kutai Kartanegara dalam rangka untuk mewujudkan misi yang dimaksud berada pada di misi 1 dan misi 4, yaitu di misi 1 adalah mewujudkan program dedikasi Disapa, yaitu digitalisasi pelayanan publik. Kemudian pada misi 4, dalam rangka konektivitas antar wilayah, kita mewujudkan bagaimana mengentaskan desa-desa yang ada di Kutai Kartanegara masih dalam kondisi blank spot. Untuk mewujudkan itu, kami mempunyai beberapa program yang kita wujudkan dalam rencana kerja dan rencana strategis selama 5 tahun. Rencana kerja yang menjadi bagian pelaksanaan kegiatan program dimaksud adalah pertama adalah mewujudkan pengentasan blank spot di beberapa desa kita yang di Kabupaten Kutai Kartanegara. Sudah teridentifikasi desa-desa blank spot kita selama 5 tahun ini adalah 23. Namun dalam pelaksanaan kegiatannya kita melakukan beberapa program intervensi kolaborasi dengan beberapa stakeholder. Dari 23 itu yang tersisa yang mungkin menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten adalah 9. Sisanya sudah dilaksanakan dan dikolaborasi dengan program-program dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi Kalimantan Timur. 9 ini dalam tahun ini akan kita realisasikan dan kita harapkan bahwa desa-desa kita yang sisa 9 ini di tahun ini sudah tidak lagi berada pada posisi blank spot. Implementasi dari visi dan misi itu harus mencapai titik goalnya yang terangkum dalam tugas pokok dan fungsi dari Diskominfo Kutai Kartanegara, yaitu membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan, bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian, dan bidang statistik yang menjadi kewenangan daerah dan tugas perbantuan yang ditugaskan kepada daerah. Guna mewujudkan tugas pokok tersebut, Diskominfo Kabupaten Kutai Kartanegara membagi diri mereka ke dalam beberapa bidang, yaitu bidang pengelolaan komunikasi publik, bidang teknologi informasi dan komunikasi, bidang e-government, bidang statistik. Sementara bidang pengelolaan komunikasi publik mengemban tugas sebagai berikut. Di sisi lain, tugas yang diemban oleh bidang teknologi informasi dan komunikasi juga tidaklah mudah. Di antaranya, di bidang e-government, tim dan staf Diskominfo Kukar memiliki tugas sebagai berikut. Dan
tak kalah pentingnya adalah tugas yang harus dilaksanakan oleh tim dan staf bidang statistik, diantaranya adalah perjuangan membuat masyarakat yang cerdas dan informatif tidak berhenti sampai di sini saja. Perubahan zaman membuat Diskominfo selalu berinovasi selangkah di depan. Tantangan demi tantangan harus mampu dikupas satu persatu demi masa depan yang gemilang. Karena seperti kata pakar terapis dunia David Tian PhD, jika tidak ada tantangan, maka tidak ada kesenangan dalam